Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari Divisi Project. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang dari video sebelumnya, tentunya tentang strategi pengambilan keputusan. Pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang dasar-dasar dan konsep dari strategi pengambilan keputusan. Untuk video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang strategi pengambilan keputusan level manajerial. Keputusan manajerial ini berbeda dengan keputusan individu pastinya, karena keputusan manajerial menyangkut beberapa ide atau pendapat dari beberapa individu juga, yang tentunya mempertimbangkan di akhir nanti tujuan perusahaan atau organisasi ini mau ke arah kemana. Dalam suatu kondisi, pembuatan keputusan dapat mempunyai waktu yang singkat, dalam situasi lain dapat memakan waktu yang berbulan-bulan juga pastinya. Pada posisi ini manajer emang mau nggak mau dan harus dituntut untuk terus-menerus membuat sebuah keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan sebuah masalah pastinya. Pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah adalah proses berkelanjutan dalam hal evaluasi atas kondisi organisasi atau perusahaan atau masalah yang muncul, dan juga mempertimbangkan beberapa ide-ide alternatif dan harus membuat pilihan-pilihan, dan di akhir membuat tindakan-tindakan yang emang diperlukan dari sebagian atau bagian dari sebuah keputusan. Seluruh pembuatan keputusan bergantung pada ketepatan informasi yang tersedia bagi orang yang tepat dan saat yang tepat. Saya akan membedah beberapa alur proses pembuatan keputusan, sekurang-kurangnya ada 7 step mungkin. Sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan masalah. Proses pembuatan masalah diawali dengan yang pertama adalah dengan identifikasi masalah oleh manajer. Masalah tersebut harus yang sesungguhnya, bukan rekaan atau berdasarkan info yang tidak valid. Jika masalah tidak ditentukan secara akurat, setiap langkah pengambilan keputusan akan salah pijakannya, dan keputusan pun tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Salah satu cara mengenali masalah yang sesungguhnya adalah dengan memisahkan masalah dari kembangan-kembangannya atau simptom biasanya disebut. Setelah mengidentifikasi suatu masalah, step selanjutnya yang kedua yaitu adalah menentukan batasan. Setiap manajer pasti ingin membuat keputusan yang terbaik dan enak untuk seluruhnya. Untuk itu mereka harus punya sumber daya yang sangat ideal seperti informasi, waktu, personil, perlengkapan, dan suplai, serta kemampuan untuk menentukan batasan masalah tersebut. Secara realistis atau faktanya, manajer beroperasi di suatu lingkungan yang normalnya tidak menyediakan sumber daya ideal. Misalnya, mereka kekurangan anggaran atau tidak punya informasi dan budget yang cukup. Sebab itu mereka harus menentukan batasan-batasan masalah di sela-sela kekurangannya tersebut. Setelah menentukan batasan-batasan, step ketiga yaitu mengembangkan alternatif dari beberapa jawaban. Tekanan waktu kerap menyebabkan manajer hanya membuat keputusan berdasarkan satu pertimbangan jawaban. Namun untuk menyelesaikan sebuah masalah yang baik harus melalui pengujian atau analisis yang tepat juga. Dan pemberian keputusan secara yang cepat menurut saya pribadi bukanlah solusi yang permanen dan tepat. Sebab itu, manajer harus berpikir melalui dan menyelidiki beberapa solusi alternatif bagi satu masalah sebelum cepat membuat sebuah keputusan. Salah satu metode terkenal dalam membangun alternatif adalah yaitu brainstorming. Pada metode sekelompok manajer bekerja sama bersama untuk menghasilkan gagasan dan solusi alternatif. Asumsi di balik brainstorming adalah dinamika kelompok akan merangsang pemikiran tersebut pastinya. Pemikiran manajer A bertemu dengan manajer B dan seterusnya. Gagasan tersebut menular pada satu sama lain dan solusi pun akhirnya mengalir juga. Setelah itu adalah menganalisa setiap alternatif yang sudah ada. Tujuan langkah ini adalah menguji seberapa riskannya daya jawab masing-masing setiap alternatif jawaban tersebut. Manajer harus mengidentifikasi dari keuntungan sampai kerugian dari tiap alternatif sebelum membuat keputusan akhir, atau sesimpel yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan sebuah manajemen risiko, menganalisa semua ide dan atau opsi
harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan manajemen risiko. Misal opsi A mempunyai risiko seperti ini, opsi B juga mempunyai representasi risiko yang seperti ini. Setiap ide atau opsi menurut saya selalu mempunyai resiko-resiko yang harus dihadapi pastinya. Selanjutnya adalah memilih alternatif. Setelah beberapa opsi yang hadir pada analisa tahap sebelumnya, manajer harus memilih seluruh alternatif dan ia wajib memutuskan satu yang terbaik untuk dilaksanakan pada metode kerjanya nanti. Alternatif terbaik adalah yang menghasilkan banyak keuntungan dan sedikit ruginya. Kadang proses pemilihan dapat berlangsung cepat, seperti banyak pro-nya ketimbang kontranya. Kadang pula solusi optimal merupakan kombinasi antar alternatif. Selanjutnya setelah menentukan adalah melaksanakan opsi atau keputusan tersebut. Manajer dibayar untuk membuat keputusan, namun sesungguhnya juga mereka dibayar untuk memperoleh hasil dari keputusan tersebut. Hasil positif harus mengikuti suatu keputusan. Setiap orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan harus tahu peran mereka masing-masing atau keputusan tersebut. Guna memastikan pekerja paham perannya, manajer harus menggunakan program, prosedur, aturan, atau kebijakan guna membantu mereka dalam proses pembuatan keputusan. Nah, hal ini terkait dengan apa yang sudah menjadi keputusan, harus ada tindak lanjutnya seperti apa metode kerjanya, seperti apa nanti cara pelaksanaannya. Itu pun harus dijelaskan ke area bawah atau staffnya atau pelaksananya atau supervisornya agar mereka tahu peran apa yang harus dilakukan. Untuk step terakhir adalah memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan tersebut. Tindakan penerapan keputusan harus dimonitor. Sistem evaluasi harus menghasilkan umpan balik seputar berita baik keputusan yang telah diterapkan, apa saja hasilnya dan penyesuaian apa yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang dimaksud tatkala keputusan dibuat. Dalam rangka mengevaluasi keputusannya, manajer perlu mengumpulkan semua informasi guna menentukan efektivitasnya. Apakah masalah sesungguhnya bisa terselesaikan? Menurut saya bisa, ataupun jika tidak, apakah keputusan itu mendekati penyelesaian masalah yang sesungguhnya atau sekedar baru menghampiri masalah? Jika keputusan yang dibuat seorang manajer tidak menyelesaikan masalah, ia perlu menggambarkan apa saja itu yang salah. Manajer bisa melakukan dengan cara sebagai berikut. Salah alternatif jawabannya. Jika iya, mungkin alternatif lain atau opsi yang sebelumnya tidak dipilih mungkin lebih cocok ketika diterapkan di lapangan. Yang kedua, apakah alternatif jawaban yang benar tidak dilaksanakan secara sempurna? Jika iya, manajer harus fokus pada langkah penerapan ketimbang membuat keputusan baru. Yang ketiga, apa masalah intinya tidak dikenali secara tepat? Jika iya, proses pembuatan keputusan kembali harus dilakukan dari awal. Yang keempat, apa waktunya mencukupi untuk menerapkan keputusan yang dibuat? Jika tidak, manajer harus memberi tambahan waktu dan mengevaluasi ulang di masa datang. Mungkin dari saya cukup itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.